Selamat sore anak-anak dan juga orang tua dan kakak-kakak yang mendampingi. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia Tuhan dilimpahkan buat kita semua. Mari kita mulaikan ibadah sekolah minggu sore ini. Semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kembali dari awal, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan Yesus yang masih berlaku dalam hidup kami. Terlebih sore hari ini kembali kami dapat beribadah melayani Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan setan yang mau mengganggu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Berikan kesukaan, sukacita dari sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali Om menyapa buat anak-anak semuanya dimanapun berada. Oleh kemurahan Tuhan saja kita bisa beribadah pada sore hari ini. Puji Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita dengan satu pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, biarlah sukacita Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita mau sambung pujian kita dengan pujian hati-hati gunakan tanganmu, kemudian dilanjut hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, dan terakhir hati-hati gunakan mulutmu. Ajak anak-anak semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan tepuk tangan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan memberikan kepada kita anggota tubuh dan panca indera, biarlah kita semuanya itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kita hati-hati dalam menggunakan anggota tubuh kita maupun panca indera. Puji Tuhan, selanjutnya akan membacakan pengumuman buat kita semua. Ibadah sekolah minggu secara onsite ya, datang di gereja ya. Untuk di Surabaya dimulai jam 9.15, di Medan sama juga jam 9.15 ya, WIB. Kemudian di Malang jam 10 pagi, kemudian di Jakarta jam 4 sore ya. Ini ibadah di onsite. Juga diingatkan buat anak-anak semuanya, setiap kali beribadah anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KIZYINP ya. Anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo ikuti dengan baik dan tertib, tidak lari-lari, teriak-teriak, dan mengganggu saat ibadah online maupun saat ibadah di gereja. Demikian pengumumannya yang sampaikan. Selanjutnya tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita berdiri, kita menaikkan satu pujian menyenangkanmu. Menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga
lagi dengan penuh permohonan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Turunkan tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami menyadari banyak kekurangan dalam hidup kami. Karena itu kami mau mendengarkan firman Tuhan yang sanggup menyucikan, sanggup menolong hidup kami. Pekerjaan setan yang masih mau mengganggu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali ya anak-anak. Nah, yang sudah bisa membaca, menulis, bisa menyiapkan Alkitab dan alat tulis. Anak-anak yang kecil bisa duduk manis. Biarlah kita memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan pada sore hari ini ya. Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sore ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ayo Bersaksi. Ya, ayo bersaksi. Lebih dahulu kita akan membaca Kisah Rasul 1 ayat 8 sebagai dasar firman Tuhan sore hari ini ya. Anak-anak yang sudah buka Alkitab perhatikan, yang adik-adik kecil perhatikan ya. Akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, puji Tuhan ya. Kuasa Roh Kudus yang dapat membuat kita dapat menjadi saksi Tuhan ya. Dimanapun kita dapat bersaksi, menjadi saksi Tuhan ya. Tadi di ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8, di sana ditulis kamu akan menjadi saksiku ya. Saksiku, jadi kunya ini ku besar, artinya kita menjadi saksi Tuhan. Nah, apa artinya anak-anak kita menjadi saksi Tuhan? Kita bersaksi menceritakan apa yang menjadi kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita ya. Bagaimana Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Nah, sehingga dari kesaksian ini kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau belajar dari suatu cerita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 8 ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15 ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Sudah? Anak-anak sudah menemukan yang membuka Alkitabnya? Ya, bacakan ya. Pasal 5 ayat yang pertama ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, anak-anak ya, ada panglima Raja Aram yang namanya Naaman ya.
seorang panglima yang gagah perkasa, tetapi sayang Naaman ini punya penyakit kusta ya. Penyakit kusta kalau pada zaman dahulu ini adalah penyakit yang berat ya, penyakit yang berat. Melanjutkan ayat yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, ceritanya ya. Jadi waktu orang Aram ini bergerombol keluar membawa seorang tawanan anak perempuan ya. Dan anak perempuan ini menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, selanjutnya apa ya yang disampaikan oleh anak perempuan ini? Nah, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya ya, berarti gadis ini berkata kepada istri Naaman ya. Gadis ini berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya ya. Nah, dari perkataan yang sederhana ini, perkataan iman ya, dikatakan gadis kecil ini dengan yakin ya, dia tadi dikatakan maka tentulah. Nah, maka tentulah itu merupakan suatu keyakinan dari anak perempuan ini bahwa nabi yang di Samaria ini bahwa bisa menyembuhkan penyakitnya Naaman. Nah, anak-anak ya, inti firman Tuhan pada sore hari ini di ayat yang ketiga ini ya, anak perempuan ini ya, anak gadis ini bisa bersaksi ya. Walaupun anak gadis ini adalah seorang tawanan ya, tawanan, tapi anak gadis ini tidak punya benci, tidak punya dendam, tapi malah justru bisa bersaksi kepada istri Naaman bahwa ada nabi di Samaria ya. Samaria ini adalah ibu kota dari kerajaan Israel ya. Jadi Samaria, ada nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit kusta dari Naaman ya. Puji Tuhan. Kita mau lanjutkan, kita mau baca ayat yang keempat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya ya, Raja Aram. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, ayat yang kelima, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, jadi Naaman akhirnya pergi menghadap Raja Israel ya dengan membawa surat dari Raja negeri Aram. Kemudian ayat yang ke-6, perhatikan ya. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ya. Nah ini Raja Israel membaca surat dari Raja Aram, ya minta supaya Naaman bisa disembuhkan dari sakit kusta. Ya, lanjutkan ya, ayat yang ke-7. Nah, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, respon dari Raja Israel ini menjadi marah ya anak-anak waktu membaca surat dari Raja Aram, karena penyakit kusta itu seperti penyakit bisa mematikan atau menghidupkan ya, sangat sulit. Ini bisa sembuh itu sangat mustahil ya penyakit kusta ini, sehingga Raja Israel menjadi marah. Nah, tapi perhatikan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa, ya ini berarti Nabi Elisa ya, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah anak-anak ya, jadi
Elisa meminta kepada Raja Israel supaya Naaman datang ke rumah Nabi Elisa. Ya, ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ya, jadi ceritanya Naaman sudah sampai di depan pintu rumah Nabi Elisa. Ya, tadi Naaman mau apa anak-anak? Naaman mau sembuh dari penyakit kusta. Ya, nah ayat yang ke-10. Nah, ternyata apa? Ayat 10, perhatikan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, ya. Jadi Elisa menyuruh suruhannya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Nah, perintahnya Nabi Elisa lewat suruhannya supaya Naaman pergi ke sungai Yordan, mandi berapa kali anak-anak? Mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Nah, tapi apa respon Naaman waktu mendengar perintah ini? Nah, coba perhatikan ayat yang ke-11 ya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, ya, berarti gusar ini berarti Naaman marah ya, marah. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, jadi apa yang dipikirkan Naaman ini tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Naaman mengharapkan ini, tapi ternyata Nabi Elisa juga tidak keluar, malah minta suruhannya supaya Naaman pergi. Ya. Terus kemudian apa? Mandi di sungai Yordan ya. Terus Naaman bilang apa lagi ini ya, ayat yang ke-12. Perhatikan. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, tanya sama anak-anak, kalau seandainya Naaman mandi di sungai Abana atau sungai Parpar, bisa sembuh? Ya, tentunya tidak sembuh karena perintahnya Nabi Elisa kemana? Mandi di sungai Yordan ya. Tapi Naaman itu sudah marah ya, marah karena menganggap sungai di Damsik itu lebih baik supaya bisa sembuh ya. Tapi malah perintahnya Nabi Elisa supaya mandi di sungai Yordan. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Ini ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13. Nah, perhatikan ini ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Nah, anak-anak, ini juga pegawai-pegawai dari Naaman ya, juga menyampaikan perkataan yang menjadi berkat buat Naaman ya, perkataan yang menolong. Nah, coba anak-anak, coba kalau seandainya pegawai-pegawai Naaman berkata, "Wah, sombong sekali itu Tuhan, Nabi yang di Israel itu tidak mau keluar menemui Tuhan, padahal Tuhan kan panglima." Nah, jadi kalau seandainya pegawai-pegawai Naaman menyampaikan seperti itu bagaimana? Wah, tentunya Naaman tidak akan pergi ke sungai Yordan. Nah, kalau tidak pergi ke sungai Yordan, pasti tidak sembuh. Nah, perhatikan ya. Pegawai-pegawai Naaman menyampaikan sesuatu yang baik. Nah, jangan sampai kita saat ini menyampaikan sesuatu yang tidak baik ya. Kalau sekarang istilahnya apa? Jangan sampai kita jadi provokator ya. Nah, anak-anak provokator. Apa provokator itu? Manas-manasi ya. Nah, ada bahkan juga ngipas-ngipasin ya. Nah, tadi di ayat 12 itu Naaman sudah panas hati ya. Panas hati ada, kalau panas itu kan api. Kalau api semakin dikipas-kipas, wah tambah semakin menyala apinya. Nah, tapi untung pegawai-pegawai Naaman ini menyampaikan sesuatu yang baik ya. Sehingga
Naaman akhirnya apa? Akhirnya menuruti ya. Coba kita mau baca ayat yang ke-14 dan 15 ya. Ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya, ia ini Naaman ya, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, anak-anak ya, karena Naaman mau menuruti, mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, akhirnya Naaman menjadi sembuh. Ayat yang ke-15 yang terakhir ini, kemudian kembalilah ia, Naaman ini kembali dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, nah ternyata Elisa sekarang keluar. Kalau tadi Naaman waktu datang, Elisa tidak keluar ya, berarti bukan Elisa sombong, tapi Elisa mau melihat Naaman ini taat atau enggak. Nah buktinya ayat ke-15 ini, Elisa menemui Naaman dan berkata, Elisa ini menemui Naaman, kemudian Naaman berkata, nah ini ya, dari kesaksian gadis kecil tadi, dari kesaksian pegawai-pegawai Naaman sampai bisa berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, jadi menjadi berkat ya, Naaman ini bisa mengakui bahwa hanya ada Allah itu di Israel ya. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Puji Tuhan ya. Nah anak-anak ya, dari kisah ini kita belajar dengan bersaksi ya. Bersaksi seperti dari gadis kecil tadi ya. Dari gadis yang kecil. Coba kita mau lihat slide selanjutnya. Nah ini perhatikan ya. Tadi kesaksiannya dimulai dari mana? Dari anak perempuan. Anak perempuan itu berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah kesaksian ya, kesaksian keyakinan dari seorang anak kecil, anak perempuan ini. Nah kemudian disampaikan kemana? Saksi ke istrinya Naaman. Nah istrinya Naaman apa? Saksi juga. Mengatakan bahwa kalau di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Sampaikanlah istri Naaman ke Panglima Naaman, ke suaminya. Nah selanjutnya apa? Panglima Naaman bersaksi juga kepada Raja Aram. Nah jadi dari kesaksian ini jadi berkat dari anak perempuan ke istri Naaman, ke Panglima Naaman, ke Raja Aram, bahkan sampai ke Raja Israel ya. Nah coba kalau seandainya anak ini menyampaikan gosip ya, nah seperti kalau sekarang juga kalau kita gosip, nah gosip ini juga sama, akhirnya menyebar dari A ke B ke C ke D terus. Nah tapi apa kalau gosip itu sesuatu yang tidak baik ya, tidak menjadi berkat. Jadi perkataan yang tidak menolong malah melemahkan orang lain ya. Jangan sampai kita bergosip tetapi kita bisa bersaksi anak-anak ya. Biarlah menjadi kerinduan kita semuanya, kita semua bisa bersaksi. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersaksi? Tadi di Kisah Rasul 1 ayat 8, kita dapat bersaksi kalau ada kuasa Roh Kudus. Nah kalau ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita supaya kita dapat bersaksi. Nah bukti Roh Kudus itu ada dalam hidup kita kalau kita itu takut akan Tuhan. Nah kalau kita takut, takut, anak-anak takut sama Tuhan, maka Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah bagaimana selanjutnya? Bukti takut sama Tuhan bagaimana ya ya? Nah, anak-anak tanya ini, gimana ini bukti takut sama Tuhan? Coba kita mau baca dalam Amsal 8 ayat 13 ya, Amsal 8 ayat 13. Nah, ini perhatikan ya. Ini bukti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh
tipu muslihat. Nah, seringkali Opawi bilang yang hanya dibenci itu adalah dosa ya. Kita benci kepada kejahatan. Nah, salah satunya takut akan Tuhan itu tadi adalah apa? Benci mulut penuh tipu muslihat ya. Benci kepada yang berkata bohong. Nah, anak-anak ya. Kalau kita tidak berkata bohong berarti apa? Kita bisa berkata dengan jujur. Nah, jujur itu apa adanya. Kita bisa jujur. Nah, coba ada satu ini. Nah, anak-anak ya. Jujur itu berani berkata yang benar. Nah, jujur itu berani berkata yang benar. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Perkataan yang jujur ini menjadi kesaksian ya, berani berkata yang benar. Anak-anak ingat bagaimana Yusuf dengan berani berkata kepada papanya tentang kejahatan-kejahatan saudaranya. Jadi Yusuf ini berani berkata yang benar ya. Jadi kita tidak memihak siapa-siapa, tapi kita memihak kepada Tuhan, jujur, berani berkata benar. Kalau kita salah, ya kita mengakui kesalahan kita ya. Harus berani berkata benar. Nah, yang terakhir, nah, bagaimana kalau kita bisa bisa jujur ya, berani dengan berkata dengan benar ya. Ayat yang terakhir kita mau baca Amsal 3 ayat 32. Nah, perhatikan ya, sudah ketemu? Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, ini ya hasilnya. Kalau kita jujur, bisa berani berkata benar, kita bergaul erat dengan Tuhan. Apa artinya anak-anak bergaul erat dengan Tuhan? Ini sama seperti apa? Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar ya. Nah, ranting itu selalu dibersihkan, disucikan, nah sampai menghasilkan buah. Nah, itu kalau kita jujur, kita dekat sama Tuhan, bergaul erat sama Tuhan, melekat pada Tuhan, kita disucikan senantiasa sampai suatu saat kita akan berbuah. Berbuah itu apa? Berubah. Berbuah itu berhasil. Berarti ada masa depan yang indah buat anak-anak ya. Mulai sekarang firman Tuhan sore hari ini biarlah kita dapat bersaksi ya, bersaksi dimulai dari berkata-kata dengan jujur, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, juga bersaksi lewat perbuatan kita. Jadi anak-anak yang taat sama orang tua, sama gembala, terlebih kepada Tuhan. Nah, ya, juga setia dalam ibadah itu sudah menjadi kesaksian bagi kita, ya anak-anak, puji Tuhan ya. Sebelum menutup ibadah sore hari ini, Om juga akan bersaksi ya, sedikit mungkin sederhana kesaksiannya ya. Nah, setiap kali kalau Bapak Gembala ya Opawi, kalau ada kebaktian kunjungan ya, ayo bagikan, mengundang. Kalau sekarang kan bisa lewat WA kirim. Nah, yang terdekat ini ke mana? Ke Pekanbaru ya. Minggu depan ini ada kebaktian kunjungan persekutuan di Pekanbaru. Nah, kebetulan Om tempat bekerja ini kantornya cukup banyak ya di cabang-cabang di luar Surabaya ya. Seperti kemarin ada di Jakarta, ada di Pematang Siantar, ada di Jayapura. Nah, Om bagikan ya, Om undangan itu Om share ya, Om kirim lewat WA kepada teman-teman di kantor Om yang ada di tempat persekutuan yang akan dilaksanakan ya. Seperti yang saat ini adalah di Pekanbaru ya. Sehingga karena apa? Om sudah diberkati dengan firman Tuhan sehingga Om berani untuk menyebarkan undangan ini. Om pernah berpikir dalam hati, wah, ini kalau undangan yang firman Tuhan yang disampaikan tidak benar, firman Tuhannya salah, Om bertanggung jawab ini menyebarkan undangan ini. Tapi karena Om sudah diberkati oleh firman Tuhan, maka Om berani untuk menyebar undangan itu ya, supaya sebagaimana Om sudah diberkati oleh firman Tuhan, maka orang lain itu bisa diberkati ya, anak-anak ya. Puji Tuhan. Biarlah
Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua bisa bersaksi lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akhiri, kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama ya. Kita tutup mata, anak-anak berdoa dalam hati, akan berdoa buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Biarlah senantiasa kuasa firman-Mu Tuhan menyucikan kehidupan kami, hati kami, sehingga kami memiliki hati yang tulus, sehingga kami bisa jujur apa adanya. Kami berani berkata dengan benar Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kehidupan kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan hari-hari ini dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, Tuhan pakai kami semuanya, jangan satu pun yang terlewatkan, tetapi kami dipakai bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi permohonan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semuanya.